Walau kerap diremehkan, Indonesia sejatinya merupakan negara yang kuat dan berpengaruh, baik pada masa kini maupun di masa depan. Tidak mengherankan jika Presiden Indonesia mendapat penghormatan besar saat melakukan kunjungan ke Tiongkok. Acara tersebut juga dihadiri oleh banyak pemimpin dunia, termasuk dari Malaysia dan Vietnam. Yang menjadi sorotan, Presiden Prabowo tampak sejajar dengan Presiden Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara dalam satu bingkai foto, serta saat menyaksikan parade militer. Kehadiran Indonesia di panggung tersebut menunjukkan bahwa pengakuan dunia tidak hanya datang dari sisi kekuatan militer, tetapi juga dari potensi ekonomi yang besar dan berpengaruh terhadap arah global. Di sisi lain, muncul pro dan kontra di kalangan warganet Malaysia terkait momen ketika ibu negara Malaysia terlihat tidak bersalaman langsung dengan Presiden Xi Jinping. Indonesia lagi jadi sorotan dunia, guys. Presiden Prabowo hadir di Beijing bersama dengan para pemimpin dunia. Presiden Prabowo Subianto terbang ke Beijing setelah sebelumnya sempat menunda keberangkatan karena fokus menangani situasi dalam negeri. Di Beijing, beliau diundang langsung oleh Presiden Xi Jinping untuk menghadiri parade militer besar-besaran di Tiananmen Square, memperingati 80 tahun pemerintahan Tiongkok. Momen ini makin bersejarah karena Prabowo berdiri di barisan depan bersama Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Parade ini juga jadi ajang pamer kekuatan militer Cina, mulai dari formasi pasukan, jet tempur, sampai teknologi tempur terbaru. Lawatan singkat ini cuma sehari, tapi jadi simbol kuat diplomasi Indonesia di panggung global. Indonesia hadir dan diakui. Hari ini dunia menyaksikan Indonesia berdiri tegak, penuh wibawa dan dihormati sejajar dengan bangsa-bangsa besar. Presiden Prabowo Subianto duduk sejajar dengan Presiden Xi Jinping, Presiden Vladimir Putin, dan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un. Sebuah simbol bahwa Indonesia dipandang sebagai mitra strategis yang setara di mata para pemimpin besar dunia. Momen bersejarah itu semakin bermakna ketika Presiden Prabowo Subianto hadir sebagai tamu terakhir dalam penyambutan resmi di acara pemenangan ke-80 Cina. Dalam tradisi diplomasi internasional, tamu terakhir bukanlah tamu biasa, melainkan tamu kehormatan. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi Indonesia yang kian disegani bukan hanya di kawasan, tetapi juga di tingkat global. Welcome to Thailand. Tổng Thu Di. 감사합니다. 감사합니다. Orang semua puji Kak Wan yang tak salam dengan Presiden China, tapi korang tak tengok daripada satu sudut yang lain. Korang tahu tak, bila Kak Wan gantikan bersalaman dengan Presiden China tu dengan tundukan hormat, itu jauh lebih tinggi tau. Sebab tak semua orang akan menunduk macam tu pada Presiden atau pemimpin negara asing. Dan pada pandangan saya, tundukan Kak Wan pada Presiden China tu jauh lebih bernilai daripada bersalaman. Tunjukkan saya berapa ramai pemimpin negara asing ataupun isteri mereka yang menunduk pada Presiden China. Dari sudut lain pula, Presiden China ni bagi saya memang sangat gentle. Dia tak marah, dia chill saja. Sebab dia adalah seorang diplomat yang profesional. Kalau kena dekat Trump, confirm macam-macam dia cakap. Terima kasih jugalah pada Kak Wan sebab famouskan negara kita. Malaysia Prabowo Subianto berlepas ke Beijing, China bagi memenuhi jemputan rasmi daripada Presiden China Xi Jinping pada Selasa malam. Menurut Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, lawatan itu bagi menghadiri sambutan memperingati ulang tahun ke-80 tamatnya Perang Dunia Kedua di dataran Tiananmen. Dan setiap tahun, China meraihkan kemenangan rakyat menentang pencerobohan Jepun dan perang anti-fasis dunia di lokasi berkenaan. Pesawat yang membawa Presiden Prabowo dan rombongan kecil berlepas dari Pangkalan Tentera Nasional Indonesia TNI Udara Halim Perdana Kusuma kira-kira 8 malam Selasa waktu Indonesia Barat. Mengiringi Presiden, Setiausaha Kabinet Teddy Indra Wijaya. Prasetyo menjelaskan jemputan rasmi daripada Jinping telah dijadualkan sejak 31 Ogos lalu, namun keberangkatan Prabowo ditangguhkan sementara disebabkan situasi dalam negara. Jelas Prasetyo lagi, apabila Prabowo menerima laporan bahawa keadaan domestik kembali stabil, beliau memutuskan untuk berangkat. Prabowo dijadualkan kembali ke tanah air dari China pada esok malam.
Indonesia kini berdiri sejajar dengan para macan dunia. Presiden Prabowo Subianto hadir di Beijing bersama Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dalam parade militer Victory Day memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II Rabu 3 September 2025. Kehadiran Prabowo di antara tokoh besar dunia itu menandai posisi Indonesia yang semakin diperhitungkan dalam percaturan geopolitik global. Parade megah di lapangan Tiananmen menjadi panggung simbolik di tengah deretan alutsista modern Tiongkok dan sorotan media internasional. Sosok Prabowo tampil sebagai representasi Indonesia yang percaya diri. Tidak hanya hadir sebagai undangan, Prabowo juga melakukan pertemuan resmi dengan Xi Jinping di Great Hall of the People. Keduanya membahas penguatan kemitraan strategis dari kerjasama pembangunan hingga isu stabilitas kawasan. Kunjungan ke Beijing ini sekaligus melanjutkan diplomasi tingkat tinggi Prabowo setelah sebelumnya bertemu Vladimir Putin di Saint Petersburg pada 19 Juni 2025. Pertemuan dengan Putin membicarakan kerjasama ekonomi, perdagangan, hingga industri pertahanan. Dalam kurun waktu 3 bulan, Prabowo menjalin komunikasi langsung dengan dua pemimpin dunia yang menjadi poros kekuatan global, memperlihatkan strategi Indonesia menjaga keseimbangan di tengah rivalitas besar. Momentum ini juga membawa pesan domestik. Sepekan setelah gelombang protes besar yang mengguncang ibu kota, Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia tidak goyah dan tetap tampil percaya diri di forum internasional. Diplomasi ke Beijing dipandang sebagai cara untuk menegaskan bahwa Indonesia mampu mengelola stabilitas dalam negeri sekaligus memainkan peran global. Kehadiran Prabowo bersama Xi, Putin, dan Kim bukan sekadar agenda protokoler, melainkan simbol bahwa Indonesia tidak lagi berada di pinggir panggung, melainkan berdiri di tengah bersama para pemain utama dunia. Dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia menempatkan diri sebagai kekuatan tengah yang menjembatani kepentingan global tanpa kehilangan pijakan pada kepentingan nasional. Perdebatan di dunia maya mungkin akan terus muncul, namun yang jelas posisi Indonesia kini semakin diakui di tingkat internasional. Dari kekuatan militer hingga potensi ekonomi, Indonesia menegaskan dirinya bukan lagi sekadar negara berkembang, melainkan pemain penting yang diperhitungkan dalam percaturan global.